Kisah pesugihan bulus Jimbung. Ritual pesugihan memang cara singkat yang salah untuk mendatangkan kekayaan secara instan. Hingga saat ini, lokasi pesugihan bulus Jimbung yang berada di Klaten, Jawa Tengah, masih ramai didatangi para peziarah. Tidak hanya yang berasal dari Pulau Jawa, peminat pesugihan bulus Jimbung berasal dari kota besar lainnya dari berbagai daerah. Dari tutur cerita, dahulu kalau ada seorang raja bernama Raden Jaka Patoha di Keraton Jimbung. Karena kewibaan dan ketampanan Raden Patoha membuat seorang putri bernama Ratu Keling jatuh cinta. Singkat cerita, Raden Patoha tak bisa menerima cinta Ratu Keling. Kemudian Ratu Keling mengutus prajuritnya, yakni Ki Poleng dan Nyai Remeng untuk membujuk Raden Patoha menerima cinta sang putri. Lantaran terus mendesak, Ki Poleng dan Nyai Remeng disumpahi menjadi bulus oleh Raden Patoha. Tiba-tiba keduanya menjadi bulus. Kisah asal-usul bulus di Jimbung, Klaten itu masih diingat warga setempat. Kemudian Raden Patoha menancapkan tongkat di tanah dan menjadi pohon randu alas, kemudian bawahnya keluar air menjadi tempat Ki Poleng dan Nyai Remeng, kata masyarakat sekitar desa Jimbung. Dikenal tanpa tumbal, pesugihan bulus Jimbung mampu membuat siapa saja kaya tanpa perlu mengorbankan orang lain. Namun, tidak ada yang menyangka dengan apa yang terjadi pada ratih wanita asal Purwokerto ini harus menerima kenyataan pahit setelah melakukan serangkaian ritual pesugihan bulus Jimbung. Ratih tergoda melakukan pesugihan bulus Jimbung karena melihat hasil nyata temannya. Jika dilihat secara langsung, lokasi pesugihan bulus Jimbung hanyalah sebuah sendang atau pemandian umum dengan pagar pembatas di sekitarnya. Di sebelah timur pemandaian, terdapat pohon randu yang cukup besar sebagai lokasi pesugihan bulus Jimbung ini. Awalnya Ratih mengungkap maksud dan tujuannya kepada juru kunci pesugihan sendang Jimbung ini. Setelah diperingatkan berkali-kali oleh juru kunci karena pesugihan ini memiliki risiko yang tinggi, Ratih tetap bersikeras melakukannya karena mengetahui tanpa tumbal. Setelah kesepakatan dan perjanjian pesugihan dibuat, Ratih tidak dapat mundur selama ritual karena kontrak gaib telah dibuat. Dari pengakuannya, Ratih menyiapkan berbagai jenis sesajen seperti kemenyan, candu, nasi tumpeng, ayam ingkung, bunga 7 rupa, dan keperluan lain selama ritual pesugihan. Setelah sesajen disiapkan, pelaku dapat langsung melakukan ritual pesugihan. Awalnya Ratih dibacakan mantra kemudian dipersilakan untuk mandi selama 1 jam di area ini. Tidak seperti pesugihan lain yang memakan waktu cukup lama, proses pesugihan bulus Jimbung sangat cepat. Juru kunci kemudian menjelaskan jika peluang keberhasilan pesugihan ini tidaklah begitu besar. Hanya saja, apabila berhasil ada perubahan fisik dari tubuh Ratih. Juru kunci juga mengungkap, walaupun tidak membutuhkan tumbal, pelaku pesugihan bulus Jimbung diwajibkan memiliki usaha sendiri. Dari pengakuan Ratih, pesugihan bulus Jimbung yang telah dijalankan ini tidak cocok bagi karyawan kantoran. Telah menjadi rahasia umum jika setiap orang yang datang dan melakukan ritual pesugihan di sendang Jimbung ini akan mendapat kekayaan. Hanya saja, ada konsekuensi dari setiap kekayaan yang didapat secara gaib, yaitu warna kulit berubah memutih dan kehilangan pigmennya. Kondisi ini hampir sama dengan gejala kanker kulit atau vitiligo. Selain itu, pelaku pesugihan diwajibkan untuk kembali setiap tahun untuk mengulang ritual pesugihan di tempat ini. Menurut mitos yang beredar, apabila terlewat beberapa hari saja maka tubuh pelaku akan dijadikan tumbal sebagai konsekuensi melanggar syarat. Ritual pesugihan dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh agama. Janganlah tergoda untuk melakukan ritual pesugihan bulus Jimbung karena bersekutu dengan makhluk halus adalah dosa besar yang nyata. Demikian ulasan dari kami. Jika Anda menyukainya silakan klik like, subscribe dan beri komentar. Sekian dan terima kasih.